Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Kristus, pendengar setia dari Renungan Harian dari HKBP Batam. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan Maret 2022, kami menyapa dari gereja ini. Semoga saudara dan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, mari terlebih dahulu mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengawali semua rangkaian kegiatan kita supaya kita dikuatkan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, di sepanjang kehidupan kami telah melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa untuk menyelamatkan kehidupan kami dari berbagai macam penderitaan dan juga kesulitan. Dan hingga pada pagi hari ini juga Tuhan, kami boleh merasakan sukacita atas berkat Tuhan melalui kekuatan nafas kehidupan, sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini oleh karena anugerah yang dari Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami, agar kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22. Dikatakan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita boleh melihat dalam nas ini merupakan ungkapan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Malam itu menjadi jamuan malam terakhir yang dilakukan bersama ke-12 muridnya tepat menjelang Paskah. Malam itu mereka mengadakan perjamuan dengan makan roti yang tidak beragi, seperti kebiasaan bangsa Yahudi menjelang Paskah, sebagai peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kemudian penyembelihan anak domba yang tak bercacat, mengingatkan pada peristiwa tulah ke-10 dalam kitab Keluaran. Dengan darah anak domba yang dibubuhkan di pintu-pintu rumah orang Israel, maka anak sulung laki-laki mereka diampuni dan diselamatkan dari kengerian murka Allah dalam tulah ke-10. Dan pada bacaan hari ini, Yesus bukan hanya menjelaskan makna dari tubuh dan darah anak domba yang disembelih, tetapi juga menunjuk kepada dirinya melalui pengorbanannya. Roti tidak beragi menjadi lambang untuk tubuh Kristus yang dikorbankan bagi manusia berdosa. Ia yang tidak berdosa rela mati disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal. Dan perkataan Yesus ini juga menjadi acuan dalam menerima perjamuan kudus yang kita adakan di gereja, di mana perjamuan kudus itu mengingatkan orang percaya bahwa kita adalah milik Kristus yang sudah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan demi menebus dosa manusia. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan darah dan tubuhnya, dan itu telah lunas dibayar. Dan biarlah sepanjang kehidupan kita ini, kita senantiasa mengenang cinta kasih dan pengorbanan Kristus dan memuliakan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Dan itulah konsekuensi logisnya. Untuk itu marilah kita menghargai pengorbanan Kristus dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan dan tetap setia kepadanya di dalam iman. Apapun yang terjadi, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, serta tetap bersyukur akan kasih-Nya yang diberikan dalam kehidupan kita. Dan sama seperti Allah yang setia pada perjanjiannya bagi umat-Nya. Yesus telah menyerahkan tubuh-Nya supaya kita beroleh keselamatan. Dan Yesus telah mengubah segalanya untuk kita. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum, kini kita menjadi orang yang merdeka dan dilayakkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, dianugerahi kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pengorbanan Yesus menjadikan kehidupan kita indah dan masa depan kita penuh dengan pengharapan.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percayalah kepada Tuhan Yesus yang akan mengubah segala sesuatunya melalui pengorbanan dan melalui tubuh yang sudah Dia korbankan untuk menyelamatkan supaya kita mendapat berkat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami kembali datang mengucap syukur kepada Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Atas pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan tubuhnya dan telah mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan kami, orang-orang yang berdosa, supaya mendapat kehidupan yang kekal. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami atas pengorbanan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau tetap setia untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga kami mau tetap setia dalam kasih Tuhan, supaya kehidupan kami ini boleh mencerminkan kebaikan dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam satu hari ini juga Tuhan kiranya selalu menyertai kami, membimbing dan juga terlebih memberkati kehidupan kami dan juga segala pekerjaan kami dalam satu hari ini. Berkati para jemaat-Mu Tuhan yang hendak berangkat untuk bekerja dan yang sedang melakukan pekerjaan mereka, ataupun pada saat ini ada dari antara jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit dan juga ketika tubuh mereka lemah, kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar mereka cepat pulih dan juga memberkati obat dan juga segala makanan yang dikonsumsi menjadi kesembuhan bagi tubuh mereka, sehingga boleh kembali bersukacita melakukan aktivitas mereka pada pagi hari ini dan juga untuk hari-hari yang akan datang. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, agar kami terhindar dari semua penderitaan dan juga dari semua mara bahaya yang ada di sekitar kami. Sehingga kami boleh mampu dalam satu hari ini menyelesaikan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan dan juga mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan melalui persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, tetaplah setia selalu dalam protokol kesehatan supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ini, terlebih dalam varian baru Omikron ini. Kiranya jemaat terhindar dari penyakit tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.